Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Iza Cesar Firliandre dengan NIM 203200184. Kemudian ada Lutfiana Aminatul Fuadah dengan NIM 203200190 dan Mujianti dengan NIM 203200210. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembahasan ini berisi tentang pengertian pendekatan kontekstual. Kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendekatan kontekstual dan juga macam-macam strategi pembelajaran dalam pendekatan kontekstual. Selanjutnya, materi yang pertama ada pengertian pendekatan kontekstual akan dijelaskan oleh Mbak Lutfiana Aminatul Fuadah. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar mengajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan di kelas dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Pendekatan kontekstual ini sebenarnya berakar dari pendekatan konstruktivistik yang menyatakan bahwa seseorang atau siswa melakukan kegiatan belajar tidak lain adalah untuk membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi di lingkungannya. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan konteks dibangun oleh siswa sendiri, bukan oleh guru. Model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini tidak bersifat eksklusif, akan tetapi dapat digabung dengan model-model pembelajaran yang lain, misalnya penemuan, keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain. Jadi, agar pendekatan kontekstual dapat diimplementasikan dengan baik, dituntut adanya kemampuan dari guru agar memiliki kemampuan yang inovatif, kreatif, dinamis, efektif, dan efisien guna untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dalam pendekatan kontekstual, guru tidak lagi menjadi satu-satunya narasumber dalam pembelajaran. Dalam hal ini karena kegiatan pembelajaran telah beralih menjadi siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran, serta peran guru hanya sebagai motivator dan fasilitator dalam pembelajaran. Untuk pembahasan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Mujianti. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendekatan kontekstual, di mana Mardapi menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut. 1. Menekankan pada pemecahan masalah. Kedua, mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. Kemudian yang ketiga, membantu siswa belajar bagaimana memonitor belajarnya sehingga menjadi individu mandiri. Kemudian yang keempat, menekankan pengajaran dalam konteks kehidupan siswa. Yang kelima, mendorong siswa belajar dari satu dengan yang lainnya dan belajar bersama-sama. Yang keenam, menggunakan penilaian autentik. Prinsip kegiatan pembelajaran kontekstual di atas pada dasarnya diarahkan agar siswa dapat mengembangkan cara belajarnya sendiri dan selalu mengaitkan dengan apa yang ada di masyarakat, yaitu aplikasi dari konsep yang sudah dipelajarinya. Kemudian menurut Yulailawati juga menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran secara kontekstual
peserta didik akan melalui satu atau lebih dari bentuk pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Relating atau mengaitkan, di mana belajar dalam konteks menghubungkan atau mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup. Yang kedua, experience atau mengalami, belajar dalam konteks penemuan dan penciptaan. Yang ketiga, applying atau mengaplikasikan, di mana belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang keempat, ada cooperating atau bekerja sama, belajar dalam konteks menghubungkan atau mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan hidup dengan cara bersama-sama. Yang kelima, transferring, di mana belajar dalam konteks pengetahuan yang ada atau membina dari apa yang sudah diketahui. Tiga macam-macam strategi pembelajaran dalam pendekatan kontekstual. Strategi pembelajaran memiliki pengertian yaitu adalah sebuah rencana kegiatan yang di dalamnya terdapat metode dan media pembelajaran. Adapun macam-macam dari strategi pembelajaran dalam pendekatan kontekstual diantaranya meliputi 1. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada cara penyampaian informasi melalui lisan atau verbal. Informasi tersebut disampaikan oleh guru kepada seluruh siswa dengan tujuan agar dapat mengerti informasi yang sedang disampaikan secara maksimal. 2. Strategi pembelajaran inquiry atau inquiry. Pengertian strategi pembelajaran inquiry merupakan beberapa rangkaian kegiatan pembelajaran dengan menekankan proses berpikir secara analitis dan kritis. Strategi ini bertujuan kepada murid untuk berusaha mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. 3. Strategi pembelajaran inquiry sosial. Hampir sama dengan strategi sebelumnya, yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry sosial adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran dengan memaksimalkan seluruh kemampuan murid, seperti dalam hal mencari dan menyelidiki suatu masalah dengan cara yang analitis, kritis, sistematis, dan logis, sehingga setiap siswa akan dapat dengan mudah merumuskan penemuannya dan tentunya dengan rasa percaya diri yang besar. D. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah hampir mirip dengan strategi pembelajaran inquiry, yaitu model pembelajarannya berdasarkan permasalahan. Menurut Ernst, beliau menyatakan bahwa model atau strategi pembelajaran berdasarkan masalah merupakan model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan masalah autentik, sehingga setiap murid dapat merangkai pengetahuan yang dia kelola sendiri serta menumbuh dan mengembangkan keterampilan dan inquiry dan memandirikan murid dan membangun rasa kepercayaan diri sendiri murid. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi belajar mengajar dengan menekankan pada aspek kemampuan berpikir murid. Pada strategi ini, informasi dari guru tidak langsung diberikan kepada murid, namun murid akan diarahkan oleh guru untuk menemukan konsep yang harus dipahami. Model strategi pembelajaran ini mengacu pada pengembangan kemampuan berpikir setiap siswa dengan mengenal beberapa fakta dan pengalaman murid. Kemudian hal tersebut digunakan untuk memecahkan masalah. Baik, itu saja materi pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.